Dadi Ansor niku abot. Iya Mbah Wahab pun selesai dengan dirinya sendiri sangune kathah. Lah mungkin konangan iki. Ansor 100% niku yang mana itu konangan ketika Ansor dalam kondisi yang sangat sulit. NO tenanan akan terlihat ketika NO dalam situasi yang sangat sulit. Maka dia tetap istiqomah di dalam Nahdlatul Ulama, di dalam gerakan Ansor napa mboten. Kados sahabat Nabi nggih ngoten. Ada beberapa yang meh muncul niku. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina taba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazihu qulubu fariqin minhum tsumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Ini menceritakan situasi-situasi sulit dalam perjuangan Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan kalau sudah cinta temen akhirnya qabil tu nikahaha. Niki kok kalau sampai ada perempuan lain yang mencoba menggoda Gus Yen, maka pasti akan dilabrak oleh perempuan tersebut. Krono nopo krono gak pengen aku duwe bojo ya tidak mau berbagi suami. Niku maknanipun ayat wa uhdhiratil anfusus syuh. Menungso iku duwe sifat medit sik tersimpan di dalam hatinya. Begitu juga laki-laki krono saking sukses bingung ngecake duit akhirnya golek garwa malih. Golek garwa malih. Niku gak peduli niku. Niku gak peduli wong ngerti agama, gak peduli ustad, gak peduli orang biasa. Nek kok turah duit, biasane bingung ngecake duit. Nah, ini akhirnya banyak larinya, termasuk si halal mencari istri baru. Alhamdulillah. Nah, niku ketika suami itu sudah dapat istri yang baru yang tentu mbok enom, lebih muda dan yang lain sebagainya. Niki mungkin juga tidak mau diganggu kebahagiaan dengan istri kedua itu diganggu oleh mbok istri yang pertama. Mbah piye carane bagaimana kebahagiaan dia itu akan dilanggengkan, jangan sampai ada yang mengganggu. Niku maknanipun wa uhdhiratil anfusus syuh. Menungso niku duwe sifat medit. Lah berkaitan dengan sifat medit urusan bondo, urusan harta dunia niki bagi kaum Ansor, bagi pemuda-pemuda Ansor yang didambakan oleh Simbah Kiai Haji Wahab Hasbullah punika waman yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Mereka sudah tidak terlalu memikirkan begitu eman terhadap dunia, tidak terlalu eman terhadap harta, pokoknya itu untuk kebaikan, pokoknya itu untuk perjuangan, sudah selesai mereka dalam urusan pribadi, yang penting urusan khidmah dapat berjalan lancar. Yang akhirnya mendapatkan predikat faulaika humul muflihun. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, niki nggih Mbah Wahab ngeten niku bayangan-bayangan sifat Ansor yang seperti itu, yang pejuang, yang penolongnya Kanjeng Nabi, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, yang memprioritaskan orang lain, yang nantinya akan mendapatkan predikat orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Inilah yang juga diharapkan Mbah Wahab Hasbullah untuk Ansor sampai generasi sekarang insya Allah. Mbah Wahab aktivis Nahdlatul Ulama yang tiada duanya. Jenengan kira-kira teng Ansor niku pun kelangan nopo? Coro duit pun kelangan pinten. Coro bensin pun kelangan berapa. Mbah Wahab Hasbullah niku dengan tenaganya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan uangnya sendiri berupaya membangun Nahdlatul Ulama di berbagai daerah. Tidak hanya di Surabaya, tidak hanya di Jawa Timur, sampai ke Bumen, sampai ke mana-mana, sampai ke luar Jawa untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Maka pindah wonten Madinah tasih dereng
selesai dari teror orang-orang yang tidak senang dengan Kanjeng Nabi dan para sahabatnya. Musyrikin orang-orang kafir Makkah sak sedulur-sedulure sik gak seneng, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya menyerang Madinah, terjadi berbagai peperangan, itu karena mereka mengganggu Kanjeng Nabi. Ini tapi alhamdulillah selesai dengan peristiwa Fathu Makkah. Akhirnya Makkah bisa dikuasai kembali oleh Kanjeng Nabi, saged damel umroh, saged damel haji. Sasampunipun selesai urusan politik dengan masyarakat sekitar Hijaz, Makkah, Madinah dan sekitarnya, ada kerajaan negara adik kuasa pada waktu itu yaitu Romawi Timur atau Bizantium, berpusat di Konstantinopel utawi sekarang Istanbul di Turki di Eropa. Niku sudah berupaya untuk ini kekuatan politik yang sangat besar yang akan mengganggu kita adalah kekuatan negeri Madinah di bawah kepemimpinan Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pernah terjadi konflik dengan mereka. Imbang. Ada yang menyatakan yang menang Romawi, wonten sik menyatakan yang menang umat Islam. Tapi yang jelas pada waktu itu belum selesai konfliknya. Akhirnya pada waktu berikutnya terdengar kabar bahwa Romawi dengan rajanya atau pemkaisarnya yaitu Flavius Heraclius Augustus, sinten? Flavius Heraclius Augustus. Nah, yo Hercules lah, mudahnya Hercules. Nah, Hercules kan tahu delok TV kan. Nah, nang Yunani kan nonton Hercules. Lah iku meh padha lah. Hieroklo. Tapi mboten Hercules asline. Flavius Heraclius Augustus. Niku dikabarkan menyiapkan tentara yang sangat banyak, pasukan yang sangat banyak untuk menyerang negeri Madinah. Padahal tahun 9 Hijriyah, 9 tahun setelah Nabi tinggal di Madinah, niku situasi sulit. Larang pangan, kemarau, tidak ada air, perlengkapan perang niku sangat terbatas, bahkan sampai dikatakan satu orang itu berbagi makanan kurma wis siji wis rada bosok itu untuk dua orang. Tamro, mereka membagi kurma 1 biji untuk 2 orang. Kurma kan mung sementen iki nggih. Dimaem, disesep-sesep wis rada mambu napa? Penguk radi mambu bau busuk. Akhirnya diberikan kepada teman dalam perjalanan ingkang asmi perang Tabuk. Mboten ngoten mawon, pados banyu wangel, cuaca panas, bahkan sampai pada titik para sahabat Ansor bersama Muhajirin yang konsisten mengikuti nderek ke Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kentekan banyu sampai ada satu orang nekat nyembelih untone bismillahirrahmanirrahim dijukuk babate wadah napa? Wadah tletonge niku lho ning jero nek dhewe kurban kan wonten babat niku nggih. Nah, babate sik ana isine tletonge niku diperes, banyune diminum. Ben apa? Ben kuat, ben tetep urip nderekake baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akhirnya Sayyidina Abu Bakar sik mboten tega Kanjeng Nabi. Kok melas temen penderek jenengan kaum Ansor, kok melas temen penderek jenengan sampai seperti ini. Bahkan ada bersitan saking repote nderek Kanjeng Nabi, bersitan Dewi Bali mawon kok perang niki kita pasti kalah dengan Romawi pada waktu itu, Romawi Timur. Akhirnya Abu Bakar matur, Kanjeng Nabi biasanya jenengan niku nek ndonga niku mandi, mbok sakniki ndonga bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, awan-awan berdatangan kemudian penuh di atas kepala mereka, alhamdulillahirabbil alamin turun hujan. Akhirnya saged minum, saged ngunjuk, saged membawa berbekalan. Akhirnya peristiwa inilah yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Siapa mereka itu? Alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Mereka adalah orang-orang yang tetap istiqomah, konsisten dalam situasi yang sangat sulit
di masa-masa krisis untuk nderek ke Kanjeng Nabi memperjuangkan agama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ansor dalam konteks sekarang juga akan kelihatan mana yang benar-benar konsisten, mana yang benar-benar boten ketika Ansor niku terdesak ketika dalam masa-masa sulit. Pun ngalami dhewe niku masa kemerdekaan, bagaimana mereka berjuang akhirnya disabilillah di Hizbullah. Kemudian Indonesia niki meh bubar gara-gara nyuwun ngapunten wonten gerakan G30S. PKI ada gerakan PKI Madiun. Siapa yang berada di garda terdepan? Ansor Banser. Kemudian nyuwun ngapunten Indonesia akhirnya reformasi, tambah semakin bebas di Indonesia. Orang dengan mengatasnamakan agama ingin merusak kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Ono HTI, ada II, ada III yang lain. Siapa yang meneriakkan Indonesia agar bersikap tegas untuk membubarkan Hizbut Tahrir? Tiada lain, tiada bukan adalah Ansor Banser. Tepuk tangan untuk Ansor Banser. Tenan. Karena apa? Karena DNA Ansor Banser itu adalah perjuangan. Perjuangan yang sifatnya membela agama. Kados Ansor zaman dulu membela negeri Madinah. Menyiapkan negeri Madinah untuk dakwahnya Kanjeng Nabi, menjaga negeri Madinah dari rongrongan pihak luar. Ansor di zaman sekarang juga menjaga Indonesia ini tetap utuh, tetap rukun, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walhasil kesimpulannya untuk yang terakhir ini sekali lagi nanti kita mboten sah sinten kemawon. Saya secara pribadi di tempat yang berbeda berproses di Nahdlatul Ulama, ada Gus Zain, ada sahabat-sahabat semua. Nanti kita akan ketemu bagaimana dalam situasi-situasi sulit kita akan masih tetap istiqomah dalam perjuangan gerakan pemuda Ansor atau kita akan mundur. Zaman Kanjeng Nabi wonten sik mundur waktu niku sinten? Wonten Ka'ab bin Malik, wonten Hilal bin Umayyah, wonten Murarah bin Ar-Rabi. Ka'ab bin Malik niku pun tumbas unta lah untuk berangkat perang, tapi karena situasi sulit dia keder akhirnya tidak ikut berangkat perang. Ayo tobaté nggih suwe niku 3 orang niku tobaté diterima niku tobaté suwe dangu sanget sampai 50 hari tidak bisa bicara sama siapa saja, mangan ora enak, turu ora enak, krana mboten nderek perjuanganipun baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya karena tobat yang begitu serius, yang luar dalam, bahkan Kanjeng Nabi untuk tobat saya ini, harta semuanya saya berikan kepada jenengan untuk perjuangan agama. Tapi dijawab oleh Kanjeng Nabi, enggak, ojo kabeh, sepertiga saja. Nah, akhirnya ditompo, akhirnya kembali lagi Ka'ab bin Malik dan teman-teman yang tadi mundur dari perjuangan bersama Kanjeng Nabi, akhirnya alhamdulillahirabbil alamin dipun tompo tobatipun dan kembali berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam konteks sekarang wajar wonten aktivis Ansor Banser sik kadang pas mundur 1-2 langkah karena problem pribadi, karena keluarga dan yang lain sebagainya, sangat wajar. Itu namanya dinamika kehidupan, dinamika organisasi. Tapi kalau mundur dari Ansor jangan lama-lama. Nek nderek para sahabat, Ka'ab bin Malik dan teman-teman paling suwe niku 50 hari. Nek wis 50 hari dandang segera aktif wonten gerakan Ansor Banser. Allahumma sholli ala Muhammad.